warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una warzuqna wa iyyakum 'ilman nafi'an wa fahman wasi'an. Ja'alna wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam rabbil alamin. Amma ba'd. Para bapak, para ibu-ibu yang kami hormati, jamaah Masjid Al-Muttaqin yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi cerah yang cerah ini, sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kehadirat Allah setelah kita mendapatkan nikmat al-iman, Islam, sehat walafiat, kesehatan kita. Alhamdulillah kita gunakan untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan ditambahi kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Bersyukur, kemudian berdoa mudah-mudahan amal yang kita jalankan, amal yang kita amalkan ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita digolongkan orang-orang yang minal mukhlisin, orang-orang yang ikhlas di dalam beramal, ikhlas di dalam berucap, ikhlas di dalam segala keadaan. Para bapak, para ibu yang kami hormati, pada pagi hari ini insyaallah kita sepakat sama-sama kita musyawarah membaca surat Yasin. Dan nanti sering Yasin ini dengan sering waos, yang sering antum baca. Kadang-kadang ada yang masih belum mengetahui, belum bisa tadabbur. Sama-sama kita pelajari agar kita nanti kalau baca Yasin itu yaitu khusyuk gitu. Baca Yasin khusyuk. Surat Yasin ini adalah surat yang diturunkan di Mekah. Surat yang diturunkan di Mekah. Ayatnya kita yaitu 83 ayat, 83. Nanti perbedaan pendapat, ada yang lebih dari itu, ada yang berkurang. Semuanya itu terletak pada bacaan basmalah. Perlu diketahui para bapak, basmalah itu masih berbeda pendapat. Ada yang mengatakan basmalah itu termasuk Fatihah, termasuk ayat Fatihah. Dan setiap surah itu madhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan dia ayatun minal Fatihati wa min kulli suwari. Fatihah, basmalah itu termasuk dari Fatihah, termasuk daripada setiap surah. Ada yang mengatakan laisat minal Fatihati wa la min kulli suwari. Bukan dari Fatihah dan tidak juga dari setiap surah. Baca dengan ketahui bagaimana di Mekah kalau apa nih Bu? Salat Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tanpa baca basmalah. Itu ya mana? Ada yang mengatakan basmalah itu dia ayatun mustaqillah, ayat tersendiri. Dan tidak ada masalah di pendapatnya, dan semuanya punya referensi, punya hujjah.
Yang penting imam kita mengatakan bahwa Bismillah itu termasuk Fatihah. Surat Yasin ini jumlahnya berapa? 83 ayat. Sedikit hadis-hadis yang berkenaan dengan, saya terangkan hadis-hadis yang berkenaan dengan surat Yasin. Di antaranya Rasulullah mengatakan, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah Yasin pada orang yang meninggal dari kamu sekalian. Kenapa bacakan Yasin? Meringankan urusannya nanti di alam barzakh. Meringankan. Wa fi riwayat an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min mayyitin yuqra'u alaihi suratu Yasin. Tidak ada seorang mayit yang dibacakan surat Yasin illa hawanallahu alaih, kecuali Allah akan memudahkan. Mudahkan apa? Ya kalau orang mau mati, kalau tak cerita sedikit sedangkan di lorong teman aja nyeluk esun pun manggil gula, biasanya nyeluk gula langsung mati. Nanti gula sampai praktek, ada banyak orang yang sakit memanggil saya, kemudian tak lihat kok sudah saya bacakan Yasin mati, meninggal, mati. Terus surat Yasin ini memang fadilahnya banyak. Surat Yasin ini fadilahnya besar sekali. Di man qara'a surat Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillah, barang siapa yang membaca surat Yasin setiap malam dengan Ustaz. Karena kita ini kirim kepada ibu bapaknya kita yang telah meninggal, itu kadang-kadang lupa baca dengan Isra double bumi tiang-tiang biyen iku sik menangi alite kula niku nikmatul maghrib boten asal medal. Tidak boleh keluar dari rumah. Napa niku? Baca Yasin, baca suratul Mulk, ilang ngerti? Baca Waqiah. Semakin niku matur maghrib ya keluar, kalau tidak keluar ya TV-nya yang buka. Saya tahun ya. Jadi tidak Baitun Nabawiyah tidak ada. Rumah Nabi itu, Nabi rumah di situ ada bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah hilang semakin ini. Ya, perlu ini membabi tertib atau sebagai ngeling-ngelingakan mawar. Ayo kita kembali kepada para salafun saleh, bagaimana para orang-orang terdahulu, yaitu apa yang mereka amalkan. Anak-anaknya setelah maghrib dibilang, nah ayo kau ngaji, nah nalah ngaji deh, ustadznya itu nanti bagaimana diajarkan, sama-sama ibunya ngaji, bapaknya ngaji, anaknya otomatis melihat kok bingung, melok-melok ngaji ya. Tapi ibu ini lihat sinetron itu apa? Biasanya saya dapat ibu film ini paling ya saling ngisir siran itu bahasa siran saling mencintai. Akhirnya anaknya ya apa yang dilihat itu mempengaruhi, yaitu daripada peradaban atau akhlak daripada anaknya yang telah dilihat tadi. Oleh karena itu, marilah kita ingat bahwa anak itu amanat bagi orang tuanya. Didiklah anakmu, antibu auladakum. Didiklah kamu anakmu bi hubbin Nabi wa qiraatil Quran. Kama qala, jadi kita diperintahkan oleh Nabi yaitu untuk mendidik anak kita, yaitu dengan membaca Al-Quran, dengan mencintai Ahlul Baitnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi zaman sekarang sudah terkikis. Ini sebagai pembukaan kawan para bapak. Ya. Wonten riwayat malih yaitu tiang sing maos surat Yasin, man qara'a surat Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillah ghufira lahu fi tilka lailah. Orang yang baca surat Yasin di malam itu, maka malam itu dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Bon, iki sebagai motivasi mawon, sebagai mari kita baca sama-sama, kemudian kita niatkan hadiah surat Yasin ini kepada orang tua-tua kita yang sudah telah mendahului kita, ya, khususnya kepada para pejuang, yaitu para bapak-bapak kita, orang-orang yang telah mendahului kita di Masjid Al-Muttaqin ini, semuanya para bapak-bapak jenengan, khususnya Bapak Sanusi, Bapak Fuad Sanusi, Bapak dan semuanya, Bapak Abdul Khalid, Bapak Aswadi, Bapak Hasnan, semuanya mudah-mudahan mereka semuanya di alam barzahnya mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dibaca bersama-sama atau gimana? Kalau mau kemudian ya, kecepatan mau soal surat Yasin sabun kenal sampean. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Agak cepat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. Ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Litunzira qauman ma أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. Sabi-sabiwan sarang-sarang kawan. Mungkin tafsiri di balik mana ini? Tak semuanya tafsiri ini. Tafsiri saya kabeh lah. Kira-kira jam 9 lah mari. Boleh tak jam 9? Oh, sampai ngaji nek suwe karaokean iso suwe. Tak, penting barokah. Penting istiqomah insyaallah ya Rabb. Panjenengan nyuwun ke Allah SWT diparingi kekuatan dalam beribadah kepada Allah. Memang ibadah ini butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahu bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Wasbir, bersabar. Nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Kita disuruh bersabar bersama orang-orang yang selalu mengajak kepada Allah Taala, berdoa kepada Allah Taala, menyembah kepada Allah. Asy bil ghada wal asy, pagi, sore, siang, semuanya diajak terus. Jenengan kengken sabar. Tidak sabar tidak bisa. Ibadah ini tidak sabar tidak saged. Salat subuh iki lho, nek mboten sabar mboten saged. Nah, ono arek datang ke rumah jam 2, setengah 3 baru tidur. Baru tidur dipanggil. As-salatu khairum minan naum. Ayo, tidak sabar. Salat lebih baik daripada tidur. Dipanggil sampai loro. Membutuhkan kesabaran. Jadi sabar luas. Dikatakan kita wasta'inu bis-sabri was-salat. Ista'inu utlubul ma'una fi jami'i umurikum bis-sabri was-salat. Mintalah di dalam segala perkara itu satu dengan sabar. Apa baik sampeyan lampahi itu hadapi dengan kesabaran.
kemudian ngake-ngake sholat, wassalat. Ini baca salah mawon, moga sareng-sareng. Nggih, hadiah disampaikan kepada bapak-bapak kita, ya. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Wasawa'un 'alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunzir man ittaba'a adh-dhikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib fabashshirhu bimawfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'ahum mursalun idh arsalna ilayhim ithnayni fakadzabuhuma fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaykum mursalun. Qalu ma antum illa basharun mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min shay'in in antum illa takdzibun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun wa ma 'alayna illa al-balaghul mubin. Qalu inna tatayyarna bikum la in lam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum a in dhukkirtum bal antum qawmun musrifun. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qawmi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Wa ma lana a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. A'attakhidhu min dunihi alihatan in yuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni 'anni shafa'atuhum shay'an wa la hum yunqidhun. Inni idhan lafi dhalalin mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila udkhulil jannah qala ya laita qawmi ya'lamun bima ghafara li rabbi waj'alani minal mukramin. Wa ma anzalna 'ala qawmihi min ba'dihi min jundin minas samaa'i wa ma kunna munzilin. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idha hum khamidun. Ya hasratan 'ala al-'ibad ma yatihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alam yaraw kam ahlakna qablahum min al-quruni annahum ilayhim la yarji'un. Fa in kullun lamma jami'un ladayna muhdharun. Wa ayatun lahumul ardul maytatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu yakulun. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك التقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا
رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون نصره وفلا يستطيعون توصيته ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Sedulur, mohon ibu pahala dikasihkan kepada bapak-bapak kita, ibu-ibu kita yang telah mendahului kita. Nah, kita sekarang belajar untuk mendalami surat Yasin. Yasin, apa makna Yasin? Bagi Allahu a'lamu bi muradihi dzalik. Yasin itu termasuk ayat-ayat muqatta'ah, potongan-potongan, yaitu min awal surat dari beberapa pertama
pertama surat kayak Yasin, Toha, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra niku mboten saged dimaknai. Maknanya diserahkan ke Allah Ta'ala. Allahu a'lamu bi muradihi dzalik. Ya. Jadi Allah lebih mengetahui bi muradihi, maksud daripada ayat ini Allah. Ayat apa nih? Ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu mboten saged dimaknai wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang bisa menakwili ayat ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sebagian dari beberapa pendapat para ulama, termasuk dulu Ibnu Abbas yang mengatakan saya mengetahui, tapi akhirnya pendapat itu kembali lagi. Wal Qur'anil Hakim. Quran wal Qur'anil Hakim. Ini Al-Quran Al-Hakim Al-Muhkam bi'ajibin nawr. Quran, yaitu Quran ini Hakim, yaitu Quran yang menunjukkan di punya makna-makna yang indah-indah. Badi'il ma'ani, punya makna-makna yang indah-indah. Jadi kan merusakan, makanya tiang sing badhe ndamel Quran boten saged. Kalimat-kalimatnya itu indah, ibarat-ibaratnya yaitu tersusun dengan baik. Orang kafir itu ketika dibacakan oleh Rasulullah Al-Quran mengatakan Muhammad itu jadi ummi. Ummi ini mboten saged nulis, mboten saged baca. Tapi kok omongannya, kalamnya kok tinggi. Mereka masih belum percaya. Masa omongannya Muhammad itu? Yang kita ketahui umat itu Sayyidina Muhammad itu tidak bisa baca. Tapi Quran ini kalam Allah, masih mengatakan itu bukan kalamnya Allah, itu kalam Muhammad. Masih nuduh itu kalamnya Muhammad. Sampai untuk surat Baqarah itu ditantang kali Allah Subhanahu wa taala. Napa niku? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Jika kau ragu di dalam apa yang kami turunkan, yaitu Al-Quran, kepada hamba kami, yaitu Muhammad, bahwa kau masih ragu, kuntum fi raibin mimma nazzalna, apa yang kami turunkan, ayo ini kau ragu, jadi itu kalamnya bahasa, kalamnya Muhammad. Fatu bi surah. Gaya sak surat. Buatlah satu surat. Bikin satu surat kalau bisa. Mithli seperti Al-Quran, seperti surat itu. Wad'u syuhada'akum. Kalian gawe satu surat. Satu surat itu paling titik pinter berapa? Paling titik 3 ayat. Napa nih sering baca? Jadi kan sering baca nih udah ada sholat maghrib. Dengan aku pengen sholat susu apa? Enak, wes tak bakal baca mau sholat surat Yasin, tak bakal. Enak kalau apalagi ada nom ni malam minggu mau sholat dewi. Baca apa soalnya malam minggu ini ada alun-alun. Enak kalau pasal dia pegawai hak. Indah sya'nya kau habtan. Orang kafir ditantang dengan paling sedikitnya surat. Fatu bi suratin min mithlihi. Kemudian itu gawe surat, kemudian gawe ojo ati dewian. Celuken niku wad'u syuhada'akum. Wad'u syuhada'akum. Panggil syahid-syahidnya kamu. Jadi dimaksud syahid-syahidnya kamu yaitu alihatakum, yaitu Tuhan-Tuhanmu, Tuhan berhala, Tuhan batu. Kenapa Allah mengatakan syuhada'akum? Dibilang syuhada karena mereka yang takidun, orang yang menyembah berhala itu nanti menjadi syahid. Panggil tak iso batu dicekal, dikeploki ya bodoh baik. La yadur wa la yanfa. Tidak bahaya, dia tidak bermanfaat. Fa illam taf'alu, kalian tidak bisa mengerjakan buat satu surah walaupun 3 ayat aja. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu, dan
pasti kamu tidak akan bisa membuat satu surat. Kata Allah, fattaqun nar, maka takutlah dengan api neraka. Jangan mengatakan ini Quran adalah kalam bahasa. Jangan mengatakan Quran itu kalam Muhammad. Tapi kalam Allah, ini ada kalamnya Allah. Fa'tu bi suratin mithli wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas. Neraka itu bahan bakarnya yaitu bukan kertas para bapak. Neraka bahan bakarnya menungso itu. Tapi mboten jenengan insyaallah ya Rabb. Jenengan sedaya mlebet swarga biwari hisab insyaallah ya Rabb. Kita insyaallah mlebet swarga biwari hisab, yakni medal saking dunia yang fana ini dalam keadaan kita sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nongkol bahan bakar yang menungso itu kafir-kafir itu. Nah, bahan bakarnya apa? Wad'u fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah, batu. Bahan bakar itu batu. Jenengan batu jenengan bakar tak iso. Dan neraka batu nyala. Yaitu napa? Patung-patungnya itu malah jadi bahan bakar karena patungnya itu dari minal hijarah, dari batu. Kemudian Allah betul-betul bersumpah bahwa ini Al-Quran itu Al-Hakim, Quran itu tersifati bi'ajibi, Quran yang muhkam, bi'ajibin nazam wa badi'il ma'ani, indah, makna-maknanya itu indah. Kemudian Allah mengatakan innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau ya Muhammad, sesungguhnya engkau ya Muhammad laminal mursalin, kau adalah betul-betul seorang rasul. Ayat ini menyangga kepada yaitu perkataannya orang kafir. Orang kafir mengatakan ente Muhammad lasta mursala, kamu bukan rasul. Dijawab oleh Allah, innaka laminal mursalin, bahwa engkau ya Muhammad adalah dari orang-orang, yaitu orang-orang yang diutus oleh Allah, seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sampai sebentar. Ala siratin mustaqim, innaka laminal mursalin. Ala siratin mustaqim, kau itu ya Muhammad pada jalan yang benar. Ya Muhammad, kau ini adalah mursalin, seorang rasul, dan jalanmu ini di jalan yang benar, jalan yang mustaqim, jalan yang thariqil anbiya qabla. Sayyidina Muhammad ikuti jalannya para nabi-nabi dahulu. Bagaimana caranya berdakwah? Yaitu menyebarkan kalimat tauhid Allah. Baik kita mari kita sebarkan yaitu bagaimana syariat-syariatnya Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan kepada kita, balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Jadi alhamdulillah sudah beberapa ayat, beberapa hadis disampaikan. Tanzilal Azizir Rahim, Quran itu Allah turunkan Allah yang menurunkan. Allah itu aziz, Allah itu aziz gagah, Allah itu mulia, Allah itu aziz, orang yang perkasa, mulia. Ar-Rahim, yaitu orang yang zat yang maha menyayang, zat yang maha menyayang. Semakala litunzira, Quran diturunkan untuk apa ya Muhammad? Litunzira, untuk kamu memberi peringatan. Dengan kemai nasihat kepada orang, ya Al-Quran, ojo ati komik. Litunzira, untuk kamu memberikan peringatan qauman, kepada suatu qaum ma unzira aba'uhum, yang apa-apa unzira yang dulu belum diberi peringatan. Aba'uhum, yaitu aba-abanya mereka dulu, aba-aba mereka. Wahum ghafilun, mereka dulu dalam keadaan lalai. Yang dikasih peringatan oleh Sayyidina Muhammad untuk agar mereka menjadi orang yang ingat kepada Allah SWT. Mereka lalai, ghafilun, lalai dari iman, lalai dari petunjuk. Mereka tidak dalam keadaan mereka dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala.
Jadi Quran itu damel nasihat mawon. Masalah kaya ngeten. Lari ini suka melihat perempuan, suka melihat perempuan. Kita diperintahkan buat nafsa. Lah ngoten. Apa niku Qur'ane? Ya. Wa qul lil mu'minin yaghuddu absarahum wa yahfazu furujahum. Kata mawon. Hei wong mukmin, lanang-lanang, pejamkan matamu dari penglihatan-penglihatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jagalah yaitu kemaluan-kemaluanmu dari segala perbuatan kemaksiatan. Wa qul lil mu'minat yaghuddna absarahunna wa yahfazna furujahunna. Kata mawon damel peringatan. Nah, nek sampeyan nyemai nasihat dengan Al-Qur'an, kebenarannya pasti. Cuman kadang-kadang dia mulai dikai peringatan, dia dikai nasihat dengan Al-Quran, ono sing nerimo, ono sing mboten nerami. Wis macam-macam, anas ajnas. Sing diterami berarti oleh hidayah. Sing nerami nasihat berarti oleh hidayah. Sing gak nerami kuno. Titik-titik dalil, titik-titik Quran, titik-titik hadis. Jenengan iki pun marah. Dengan terami mau, dakwah itu gimana? Kadang diterami, kadang bukan diterami. Rasulullah itu berdakwah, dia yang paling sahih dan orang yang paling mulia di sisi Allah. Yang saat itu dilempari, keluar darah semuanya. Rasulullah sabar. Masa kita mau dakwah tidak bersabar? Nanti resiko daripada orang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum ay lam yunzaru. Bapak-bapak biyen itu mereka tidak ada peringatan. Kenapa tidak ada peringatan? Karena tidak ada rasul. Di waktu itu tidak ada rasul. Berarti apa? Fi zamanil fatrah. Mereka di zaman kekosongan rasul. Wonten tiang zaman seperti bapaknya Rasulullah itu fatrah. Zaman tidak ada rasul. Zaman sing Allah saja wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Lah juga di Gresik ini banyak para ulama. Nah, terkenal di Gresik ini anak cilik nek durung iso apal surat juz amma. Berarti jarine wong biyen iki wong biyen. Iku berarti di anak Gresik. Mbok di anak saiki. Awal saiki ku sapal juz amma kabeh amma yasa'alun 'anil nabiyil 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun. Nama-nama para kanjeng Nabi, nama 525 pun apal kalimat tauhid, yaitu di apa itu tauhid. Semuanya sudah hafal semuanya. Tapi anak-anak sekarang ditakoni, ditakleti nama-nama Nabi 25 kadang-kadang masih belum hafal. Niki perlu sebagai peringatan bagi kita seorang bapak-bapak dan ibu-ibu untuk memberikan yaitu hal paling sedikit, yaitu diarahkan kepada pergaulan yang baik, diarahkan pada pergaulan yang bisa menjadikan anak itu menjadi anak yang selalu berbakti, bisa selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum, untuk kau memberikan peringatan ya Muhammad kepada kaum ma unzira aba'uhum, yang dulu orang-orang dulu itu lam yunzaru, belum dikei peringatan. Kenapa? Karena tidak ada rasul fi zamanil fatrah. Faham, dan otomatis orang tidak ada nabi, tidak ada kiai. Umpama daerah, tidak ada kiai, tidak ada ulama, tidak ada ustaz, mereka otomatis bahwa ghafilun, mereka adalah suatu kaum yang lalai tok anil iman, tidak ada iman. Mau masjid itu tidak ada sing jamaah, musola tidak ada, warusyud tidak ada. Mereka tidak dalam keadaan dapat hidayah. Jangan ulama. Di zaman saya ini boten, zaman dulu itu boten. Faktor zaman kekosongan Nabi Muhammad, kekosongan para Nabi itu banyak. Terus Tumakala laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun.
laqad haqqa, sungguh telah hak, telah al-qaul, wajib perkataannya Allah ini wajib ala aktsarihim, pasti kebenarannya ala aktsarihim pada orang yang kebanyakan mereka itu bil azab, yaitu Allah mengazab seorang hambanya itu pasti. Tapi kepada siapa? Ala aktsarihim, kebanyakan orang, fahum la yu'minun, kepada orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pasti diazab oleh Allah. Laqad haqqal qaul, kepastian al-qaul, perkataannya Allah wajib ala aktsari, kepada atas orang aktsarihim, yaitu kebanyakan mereka bil azab, diazab oleh Allah. Fahum la yu'minun, dan mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman sekarang bukan beriman kepada Al-Quran, tapi percaya, cuman Al-Qurannya itu dilalaikan. Banyak orang itu kadang-kadang tidak memikirkan Al-Quran, tidak merenungkan Al-Quran. Jangan merenungkan, membaca saja jangan. Rasulullah SAW mengadu kepada Allah SWT. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Itu zaman Rasul SAW mengadu, ya Allah, ya Tuhan, itu loh kaum saya itu ya Allah telah meremehkan Al-Quran. Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Quran itu diabaikan. Nah, orang tadi yang di kadang-kadang mau Quran ku Ramadan tok mawon. Di Quran itu kayak orang dibuka, sampai Ramadan dibuka debune wis akeh, ya Allah. Dibuka, diwaca sampai 1 minggu, leren maneh deke Ramayana rame maneh. Ya Allah. Ayo mogalah dengan adanya pelajaran ini, mari kita selalu baca Yasin. Baca Al-Quran itu, walaupun iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran benjing akan mensyafaati kita bagi orang pembacanya. Jadi Al-Quran yang akan menjadikan syafaat bagi orang yang selalu membaca Al-Quran. Sering kula critani jenengan, sampun surat muluk sampun lewat, kita sampun mempelajari muluk niku saged membantu kita ketika kita di alam barzakh. Malaikat itu turun, sapa menerobok itu muluk itu menjadi zat. Orang yang suka maksiat diadab oleh malaikat munkar nakir, kemudian surat muluk ini muncul. Jangan menyiksa orang ini. Loh, itu siapa? Ana yang ada di dekat dia. Saya ada di hati dia. Saya ini diapalin oleh dia. Itu siapa? Saya muluk. Ente memukul orang ini, menyiksa orang ini, sama dengan kau menyiksa Al-Quran. Kalau tidak percaya, kau lapor ke Allah SWT. Protes. Surat muluk kok nih, surat apal, surat muluk mau. Dari apal 30 juz nih. Mengenai sampun apal ya surat muluk ini, jenengan. Sampun lewat deh ya. Surat muluk ini dibalik mana tadi? Surat muluk mau nih. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir ila akhir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Akhirnya lapor ke Allah, ya Allah, ini orang suka maksiat, saya mau ngajak, ada ini mengatakan saya muluk, saya kalamullah, saya kalamnya Allah, ke ente nyambuk Al-Quran, tidak pantas Allah. Kata Allah, ya biarin, di situ ada kalamnya saya. Gara-gara surat muluk, gara-gara surat tabarak, akhirnya orang itu tidak diadab oleh para malaikat. Nah, apalagi kalau menghafal banyak. Nah, ini kita monggo Yusuf pun dia sering sampun umure 40 di atas. Ayolah kita baca Al-Quran sedikit-sedikit ba'da maghrib, diistiqomahkan walaupun 1 lembar, 2 lembar. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an yaumil qiyamah. Baca Al-Quran, bahwa Al-Quran itu besok akan mensyafaati kita besok yaumil qiyamah. Inna ja'alna fi a'naqihim, kami menjadikan fi a'naqihim, di leher-leher mereka,
bi antadhumma ilaiha, di mereka menggabungkan ilahi mereka al-aidi, tangan mereka. Li anna al-ghulla yajma' yaitu yajma'ul yad ila al-unuq fa hiya ila al-anqani fa hum muqmahun. Kami menjadikan di tangan-tangan mereka aglalan, terbelenggu. Terus dia kafir mengatakan, dibelenggu di mana? Di lehernya. Di lehernya sampai ke ininya, apa niki bahasa ini? Dagu. Niki dagu. Al-anqan, fahum muqmahun, dan mereka selalu dahana ini. Jadi kinaya saking apa niki? Bahwa orang kafir ku tidak mau beriman. Wong sing suka naik ke atas berarti kaya wong sombong. Tidak mau nunduk gini. Jadi mereka fahum muqmahun, fahum rafi'una ru'usahum la yastati'una khafdaha. Wa hadha tamthil al-murad annahum la, yaitu mereka itu tidak mau beriman, tidak mau dengan sehingga tidak mau mendilukkan, apa bahasa mendilukkan? Menundukkan, yaitu kepalanya. Tidak mau, jadi kira mau tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mau beriman kepada Rasulnya. Jadi sebenarnya terus, jadi kepala itu kayak ini, ya. Pasal bodoh, yang makanya kita ni dikeket tak saling tawadhu dalam ngaji tentang bab tawadhu. Oh, kita ini disuruh saling kepada orang mukmin, saling merendah diri. Ojo karena kekayaannya akhirnya bertakabur kepada orang yang miskin. Jangan semua orang alim bertakabur sama orang yang tidak alim. Jangan begitu. Tapi kita saling tawadhu sehingga la yaqar ahadun ala ahadin. Tidak ada orang yang saling menzalimi, saling bangga-banggakan diri satu kepada yang lainnya. Kita disuruh bertawadhu, saling merendah diri. Orang-orang kafir ini tidak bisa tawadhu. Saling fahiyal adqan, tangannya itu detek namanya dagune iki mau. Kemudian fahum muqmahun, mereka menjangakan ini. Jadi kinayah maksudnya daripada al-murad di sini annahum la yad'una, mereka tidak mau meninggalkan lil iman, untuk beriman. Dia tidak mau percaya dengan Allah Subhanahu. Wa ja'alna min baini aydihim saddan, kami jadikan di depan mereka saddan, tutupan, tak tutup. Wa min khalfihim, di belakang mereka saddan, tutupan. Fa aghshaynahum, dan kami liputkan mereka. Fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ada tamthil, ini perumpamaan apa ayat? Disab ditutup, mereka ditutup jalannya mereka untuk beriman. Jadi kita alhamdulillah dijadikan lahir cerot, terus langsung beriman kepada Allah Taala. Nikmat terbesar yaitu iman dan Islam. Alhamdulillah. Tinggal kita perbaiki bagaimana keadaan iman kita. Iman itu para bapak, para ibu, iman itu yazid wa yanqus. Iman itu ya ati tambah, ya ati berkurang. Tambahin apa? Tambahin ketika taat, sedekah, termasuk tambah iman itu yang paling top, yaitu mencari ilmu. Orang itu kalau ma'rifatnya kepada Allah banyak, dia akan menjadi orang yang tunduk, menjadi orang yang takwanya tambah, menjadi orang yang suka tidak mengejek orang, suka yang takut sama Allah SWT. Imannya tambah. Terus kapan iman itu berkurang? Ketika orang itu suka maksiat, yang berkurang, sehingga Nabi mengatakan hina yasrik, hina zana, ketika berzina, la imana lahu, dia tidak ada imannya. Maksudnya imannya anjlok, entek. Orang kalau zina, mencuri, imannya sudah ada waktu itu. Soalnya sudah ada iman, otomatis takut tidak ada, takwa tidak ada. Ayat ini monggo dengan kula ijazahi, nek wonten kepengin jadi dilok oleh tiang, takut kepada seseorang, kula kepengin pernah praktek ngeten. Waktu kula niki ke pasar, ojo niku ke
dulur kula istri niku. Adik kula istri. Waktu pulang ini wonten apa niku polisi lagi ngoreksi operasi. Akhirnya kula waos niki. Sapa iki lak surat sing diwaca oleh Rasulullah ketika hijrah. Ketika hijrah, rumahnya sudah dikepung oleh para orang-orang Quraisy, mau dibunuh. Kemudian Sayyidina Ali diperintahkan untuk tidur di tempat tidurnya Rasul, bukan kasur. Rasul tidak punya kasur, jenengan tidak punya kasur, empuk. Rasulullah tidurnya di pelapahan, di bawah. Kalau bangun itu ngecap begini, kan ngecap apa itu? Tikar itu. Jenengan ya apa? Masya Allah. Tidur di tempat kasur yang empuk, Masya Allah. Itu seorang Rasul yang paling afdal di dunia, di alam ini. Tidurnya begitu. Dengan kadang-kadang tak eling Rasul tidurin awal ini kisah. Ketika keluar, Rasulullah membaca ayat ini mulai dari Yasin wal Qur'anul Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilul azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fa hiya ila al-azqani fahum muqmahun wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yusirun. Mereka tidak bisa melihat. Malah dipupuri oleh Rasulullah debu-debu. Lah jenengan nek wonten operasi kemudian tidak bawa helm, nggih, sampean maca iku. Insyaallah polisi ini mboten ketinggalan jenengan. Nek ketinggalan ya padha pane. Kula pas maos iki alhamdulillah lolos. Kabeh wong dicekel kula lolos alhamdulillah. Akhirnya ana wong niru, sudah dicekel ya yo. Saya dicekel berarti pocongku kurang titik bae. Kurang boyo apa, kurang ya apa deh. Ala kulhal monggo mugi-mugi niki sekedar nggih sampun insyaallah bijing dilanjutkan malih. Mugi-mugi bijing kita lanjutkan malih. Kita pelajari malih surat Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yusirun wa sawa'un 'alaihim a anzartum am lam tunzirhum la yu'minun. Wong kafir iku sawaun padha bae. Anzartahum, kau kasih peringatan ya Muhammad, amlam tunzirhum, atau tidak dikasih peringatan. Dikai peringatan rokok dan dikai peringatan rokok, ati kon maksiat masuk rokok kon. Dikai peringatan dan dikai peringatan, lah ini tetap tidak beriman. Repot. Kadang-kadang orang wong mukmin, wong muslim ngoten. Dikai nasihat padha bae. Dak dikai nasihat padha bae. Kaya wis atine wis tak tutup. Allah yahfazna wa iyyakum. Mudah-mudahan kita dijaga kalian Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hati kita menjadi tertutup. Kenapa hati kita tertutup? Qaswa menjadi keras karena banyaknya maksiat. Mungkin kita dijauhkan dari segala kemaksiatan. Itu minta sama Allah SWT. Mungkin kita termasuk orang-orang yang selalu diberi taufik hidayah, selalu dalam taatnya kepada Allah SWT, mendapatkan rezeki yang barokah, rezeki yang halal, barokah dan banyak. Ya mudah-mudahan jamaah ini menjadi orang-orang yang rezekinya barokah, rezekinya banyak dan barokah, dan semua keluarganya menjadi keluarga yang barokah, sakinah, mawaddah, warahmah. Baik kawinane keluarga yang tenang, keluarga yang barokah, suami istrinya akrab, harmonis, tak tengkar terus. Gara-gara mudah-mudahan kita tidak keluar dari majelis ini kecuali dosa-dosa kita yang lalu. Insya Allah diampuni Allah Subhanahu Wa Taala, dimaafkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hajat-hajat kita yang punya hajat panjenengan keteknan oleh hati panjenengan, mudah-mudahan punya hajat ini semuanya dikabulkan, disampaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, dan mudah-mudahan setelah panjang umur, sehat walafiat kita dipungkasi, hidup kita diakhiri dengan keadaan husnul khatimah ala hadhihi wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sirrul Fatihah.
gitu.